Baik, kita lanjutkan teman-teman semua. Ini masih membahas terkait dengan kinematics dari kontinum ya. Jadi mungkin perlu saya highlight lagi materi kita nanti di ujian akhir ada dua, yaitu yang bab tentang eh, apa namanya kinematik of kontinum, jadi gerak benda kontinu ya secara kinematics, dan nanti adalah apa namanya solid motion, jadi eh, gerak yang melibatkan benda solid. Materinya sudah saya bagi ya, yang solid motion yang chapter 5 di buku mekanika medium continue ini, dan ini yang chapter 3 kinematics of continue. Nah, kita kemarin sedikit membahasnya, udah saya minta kalian baca ya, tapi mungkin saya ulang lagi sedikit ya terkait dengan konsep apa namanya sebuah benda kontinu ya, di mana dia terdiri dari jutaan partikel yang menyusun benda itu, dan ketika benda itu mengalami gerakan, maka ada banyak kemungkinan yang terjadi, yaitu eh, selama gerak itu dia mengalami perubahan bentuk ya, atau deformasi ya. Atau ya bisa jadi dia selama bergerak itu dia tidak berubah bentuknya ya. Tapi saya kemarin bilang most of material dia kalau bergerak pasti ada perubahan ya, meskipun kecil apapun ya. Misalnya kalau kendaraan Anda bawa motor itu kan juga nanti dari kos atau dari rumah ke kampus paling tidak bensinnya akan berkurang. Jadi ada perubahan eh, sifat atau perubahan partikel yang ada di situ. Maka terjadi perubahan bentuk atau perubahan atau strain gitu ya, atau deformasi. Nah, deskripsinya kemarin kita sudah sampaikan menggunakan konsep vektor ya. Kita tahu bahwa gerak benda itu dapat diidentifikasi berdasarkan posisi eh, benda tersebut berdasarkan satu acuan kerangka acuan inersial tertentu. Ya, karena sudah kita jelaskan, dan ada dua apa namanya representasi. Ini yang pertama adalah menggunakan huruf X besar, Anda masih ingat ya, X besar dan X kecil. Jadi nanti kita akan belajar dua jenis deskripsi dari eh, mendefinisikan posisi partikel di eh, sebuah benda kontinu. Nah, di sini variabelnya tidak hanya posisi saja, tapi juga ada eh, apa namanya time ya. Time-nya juga sama, nanti time di referensi ya, time pada saat mula-mula, kemudian nanti time pada saat T tertentu. Ya, nanti masing-masing itu akan kita deskripsikan. Nah, eh, untuk itu di akhir nih yang bagian 3 chapter 3 eh, bagian yang pertama ini adalah ini yang perlu Anda highlight ya, triple X besar ini, X1, X2, X3 ini adalah nanti disebut sebagai material koordinat atau koordinat material. Jadi Anda tolong diperhatikan ya, ini namanya material coordinates ya. Nanti akan beda dengan eh, yang X kecil, tapi nanti next chapter ya. Nah, teman-teman ini tolong dicermati example-nya. Kalian coba nanti lihat-lihat ya. Ada contoh di sini ya. Ya, di sini contohnya adalah misalnya ada gerak benda ini X sama dengan X kecil sama dengan X besar tambah K dikalikan T X besar 2E1 ya. Anda benar-benar bisa membaca ya. Anda lihat di sini yang pertama Anda akan ada perbedaan di X kecil dan X besar ini. Kemudian nilai K ini adalah sebuah konstanta. Kemudian T-nya itu adalah time ya. Kemudian di sini ada eh, koordinat dari titik yang dideskripsikan ya dengan X2, jadi pada arah X2. Kemudian arahnya adalah ini vektor normal, jadi ke arah E1 ya. Jadi kita ingat ini deskripsinya untuk arah itu kan E1, E2 dan E3. Jadi masing-masing yang kalau yang sering kita kenal X, Y, Z ya. Jadi E1 itu X, E2 itu Y, dan X3 itu Z. Di sini ada keterangan di mana vektor X kecil ini komponennya adalah ini X yang tidak tebal ya.
X1 pada arah S1 ditambah X2 pada arah E2 dan X3 pada arah S3 is the position vector at time T. Jadi ini adalah posisi vektor pada waktu T untuk partikel P ya. That was at jadi partikel P itu pada saat T sama dengan 0 itu posisinya di sini. Posisinya di X besar ini yaitu sama dengan X besar 1 E1 ditambah X besar 2 E2 dan ditambah X besar 3 E3 plus T. Nah, pertanyaannya adalah sketch the configuration at time T. Jadi kita diminta untuk melihat perubahan dari benda itu pada saat T. Apa namanya? Di mana ini katakan ya, at T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, konfigurasi benda atau bentuk benda itu has the shape of a cube of unit side as shown. Jadi pada saat T sama dengan 0 bentuknya yang ini, yang cube A, B, C, D ini. Setelah T sama dengan T, ya, waktunya sama dengan T, maka bentuknya menjadi yang jajaran genjang ini, O, A, B aksen, dan C aksen ini. Ya. Nah, gerak bendanya dideskripsikan dengan persamaan ini. Nah, maka sketch apa namanya, configuration pada time. Jadi sebenarnya ini sudah jawabannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya soalnya aslinya ini kotak bentuknya, terus kita suruh membuat bentuk dari benda itu atau konfigurasi ya dari benda itu pada saat T. Nah, solusinya ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi memang harus satu-satu. Jadi setiap titik. Jadi nanti benda kontinu yang bentuknya kotak itu diwakili oleh 4 titik ini. Jadi titik O, titik A, titik B, dan titik C. Jadi masing-masing titik ini nanti kita hitung. Jadi at T sama dengan 0, the particle O, jadi di titik O located at 0, 0, 0. Thus, for the particle, the material coordinate are, nah, material koordinatnya itu tadi deskripsikan sebagai ini ya, X1 apa namanya, pada arah S1, X2 pada arah 2 dan X3 pada arah X3. Dan karena ini masing-masing adalah 0, 0, 0 pada T0 ya, ini material koordinatnya adalah X1 sama dengan 0, X2 0, dan X3 0. Kemudian substituting this value for XT in equation 2. Equation 2 itu yang ini. Ya, sorry. Sebelum ke situ, kita ini dulu dari apa namanya, persamaan I1 ini, I kecil ini, X kecil sama dengan X besar ditambah K dikalikan T dikalikan X2 E1 itu kalau kita apa namanya, kita deskripsikan satu-satu, maka X1-nya sama dengan ini X1, jadi X-nya ini menjadi X1 ditambah KT X2 ya. Karena ini hanya ada di arah E1 ya. Kalau E2 dan E3 ini nggak ada. Jadi X2-nya cuma tinggal X2 dan X3-nya sama dengan tinggal X3 karena mereka tidak punya konstanta ini ya, pada arah E2 dan E3. Jadi yang lengkap itu hanya yang arah satu saja. Yang arah ke 2 dan 3 nggak ada. Sehingga ini kalau kita masukkan masing-masing di titik-titik tadi di O, A, B, C, maka yang O itu menjadi seperti ini ya, kita masukkan untuk X besarnya 0, X kecilnya, X besar satunya 0, X besar 2-nya 0, dan X 3-nya 0. Jadi nanti ini 0, ini tinggal KT ya. Jadi oh, T0, T-nya juga 0. Jadi 0, X 2-nya 0, dan X 3-nya 0. Kemudian substituting the value for X1 in equation 2, maka ini mendapatkan jadi menjadi 0, 0, 0. Kemudian in other words, this particle remains at 0, 0 at all times. Similarly, the material coordinate for particle A, kalau kita yang A ini, kan posisinya di apa namanya, di X1 ya. Sebentar, A itu pasien sebenarnya itu.
Jadi X1, X2, X3-nya jadi dia ada nilainya untuk arah X1 yaitu nilainya 1. Jadi ini ada eh, apa namanya? Ini keterangannya sebenarnya eh, agak kurang. Jadi ini panjangnya adalah masing-masing satu satuan. Jadi OA1 dan OC ini satu. Jadi ini bentuknya persegi ya. Eh, Masing-masing lebarnya satu satuan. Jadi kalau ini O ke A ini satu. Ya, sehingga di sini ketemunya ya 110 dan X kecilnya juga 110. Kemudian thus the particle I also doesn't move with time. In fact, since the particle cannot for the point of line OA itu adalah X1, 00. Untuk X1, untuk X kecilnya juga sama. Nah, kemudian dia motionless sehingga line CB, kalau yang line CB, CB itu ini, CB, ya, line CB itu, C itu yang sumbu X2-nya 1. Jadi nanti ini C itu sumbu X2-nya 1. Kemudian untuk material CB karena X2-nya 1, Anda perhatikan di sini kan untuk X1-nya itu nanti adalah ini X1 ditambah karena ada X2-nya itu 1 ya, jadi KT. 1 ditambah KT. X1 tambah KT, sorry. Jadi ini untuk yang garis OA. Kemudian untuk yang garis OC itu seperti ini ya. KT X2, X2, 0. Jadi kalau kita gambarkan apa namanya kotak itu tadi pada saat T nanti ketemunya jadi gambar ini. Sebenarnya ini adalah gambar dari eh, konfigurasi dari kotak itu setelah T. Ya. Apabila dia bergerak mengikuti persamaan yang tadi yang samaan satu. Ya. Nah silakan nanti Anda cermati ini tadi tinggal memasukkan masing-masing nilai ini koordinat ini berapa nilainya terus nanti dimasukkan situ. Gitu ya. Kemudian ini juga ada contoh yang kedua sama, ya Anda tinggal nanti lihat. Baik, kemudian masuk ke material description and spatial description. Jadi ini juga eh, apa namanya satu konsep penting di dalam mekanika medium kontinu. Jadi deskripsi gerak benda kontinu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah jenis cara mendeskripsikan eh, berdasarkan koordinat dari materialnya. Ini yang disebut dengan yang itu umum kita lakukan yaitu dengan apa namanya deskripsi secara Lagrangian. Lagrangian itu kita mendeskripsikan materialnya. Jadi kita memandang benda kontinu itu sebagai sebuah titik-titik partikel di sebuah ruang gitu ya, mengisi occupy sebuah ruang tertentu dan titik-titiknya itu dideskripsikan dia melingkupi atau mengisi seluruh material itu. Sehingga kalau kita mau mendeskripsikan posisinya ya itu seolah-olah kita mendeskripsikan materialnya, titik-titik di material itu. Kemudian ada lagi deskripsi yang kedua yaitu deskripsi secara spasial ya, spatial description. Jadi ini juga kalau di dalam mekanika medium kontinu dikenal dengan Eulerian. Ya, Eulerian itu adalah memandang material pada atau di ruang tertentu. Di ruang tertentu, ya. Ini memang agak filosofi ya, tapi ada nanti lama-lama kalau memahami ini jadi bisa paham ya. Jadi yang Eulerian ini, ya ini perlu kita bayangkan ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan secara Eulerian. Syaratnya adalah pada saat kita meninjau satu ruang tertentu, bendanya ada di situ. Paham nggak? Jadi agak susah ya. Kalau yang material, ya material ini gerak ya misalnya ini ya kita bisa mendeskripsikan lah geraknya karena kita melihat material itu eh, eh, berdasarkan koordinat yang melekat di material ini. Jadi ini ikut gerak, bendanya gerak, dia ikut gerak.
Nah, yang spatial description enggak. Spatial itu assume ini ya, lingkaran ini yang melingkupi wajah saya ini. Eh, Maka saya hanya bisa mendeskripsikan gerak selama bendanya di dalam sini. Ya. Misalnya ini HP saya ini, ya, saya bisa mendeskripsikan kalau ini dia di sini dia enggak, saya nggak bisa deskripsi. Tapi karena saya hanya memandang di space seluas lingkaran ini. Tapi begitu dia lewat di sini, nah, saya bisa mendeskripsikan geraknya. Nah, itu Eulerian. Ya. Agak filosofis, tapi saya sering apa namanya mendeskripsikannya dengan permainan bola. Ya, jadi permainan bola itu adalah di dalamnya terdapat fenomena yang itu menggambarkan gerak secara Lagrangian, ya, deskripsinya maupun gerak yang secara Eulerian. Ketika kalau di bola ya, ketika misalnya seorang pemain belakang itu memberikan umpan lambung ke depan ya ke striker langsung ya dari belakang tendang dia, maka gerak benda itu, gerak bolanya ya, gerak bola itu adalah orang mendeskripsikannya itu adalah material description karena kita melihat bolanya. Kita bisa melihat bolanya sehingga kalau kita bisa melihat bola ya striker dia bisa mengantisipasi bola itu jatuhnya di mana karena sudah bisa karena saya bisa lihat. Jadi koordinatnya itu mengikuti koordinat dari gerakan bolanya, gerakan dari materialnya. Nah, yang spatial description itu terjadi di kotak penalti, di peristiwa tendangan penalti, ya, peristiwa tendangan penalti. Apa yang terjadi di peristiwa tendangan penalti? Di peristiwa tendangan penalti, si kiper itu dia tidak mungkin bisa melihat bola itu bergeraknya kemana, karena saking cepatnya kan. Apa yang bisa dilakukan oleh kiper? Yang bisa dilakukan kiper adalah dia menerapkan Eulerian description of motion dari bola, ya, yaitu dia harus meninjau satu titik, satu ruang tertentu yang mudah-mudahan bola lewat situ. Kalau enggak ya saya nggak bisa mendeskripsikan ya gol gitu. Tapi apabila tebakan saya itu pas, jadi saya pas meninjau satu ruangnya di kiri atas gitu ya. Pas bolanya lewat situ, ya berarti safe ya. Nah, itu kira-kira gambaran antara koordinat eh, apa namanya Lagrangian dan Eulerian. Nah, kenapa harus ada dua jenis ini? Karena memang nantinya di dalam terapannya itu ada dua jenis material yang masing-masing itu lebih mudah kita analisis geraknya itu menggunakan pendekatan masing-masing ya. Misalnya kalau solid material itu akan cocok dengan material description. Tapi kalau fluid material nanti agak sulit kita menerapkan material description karena dia geraknya mungkin kadang cepat gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan dengan spatial description, makanya Eulerian solution ya dari gerak benda itu banyak diterapkan di mekanika fluida. Ya. Tapi kalau yang di mekanika solid material itu lebih banyak menggunakan eh, pendekatan secara Lagrangian gitu ya. Nah, when a continuum is in motion, jadi pada saat benda itu bergerak, temperaturnya, its temperature, theta ini, its velocity, v, and its stress tensor, T besar ini, yang masing-masing nanti akan didefinisikan di chapter selanjutnya, dia mungkin berubah terhadap waktu, ya. Sehingga we can describe these changes as follow. Jadi kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan perubahan-perubahan ini sebagai berikut. Jadi ya following the particles ya. Jadi yang tadi saya jelaskan ya. Kita mengikuti partikelnya ya. Yaitu we express theta, v dan t ini as a function of particle ya. Jadi identified by material coordinate yaitu yang hurufnya besar. X1, X2, X3 ini. Ya. And time t pada waktu t. Ya, in other words, we express, jadi ini kita bisa ekspresikan jadi ini diekspresikan jadi ini warnanya bisa saya ganti kah?
Ini nanti warnanya, nanti warnanya kemana? Nah, highlight text, warnanya, enggak nanti saya cari ya. Ini T-nya di sini. Saya mau ganti warna itu. Tapi lupa caranya ya, oprek-oprek di sini. Ini enggak ada. Ini gambar itu ini. Oh, ini. Ini bisa ganti ini. Jadi ini, ini tak ganti ini. Kemudian ini tadi tak ganti merah, seret. Nah, gitu. Iya, bisa. Such description is no apa namanya? Material description ini. Ya, jadi ini cara description ini adalah material description or names for it Lagrangian description and the reference description. Jadi ini kira-kira seperti itu. Oke, siang-siang ngantuk juga ya. Eh, ini yang kedua observing the changes at fixed location. Jadi melihat perubahannya di lokasi yang sudah fix tadi ya, kiper tadi ya. Kemudian we express theta, v dan t as function of exposition and time, sehingga perhatikan perbedaannya ya. Yang Eulerian tuh kayak gini, kemudian ada tamu sebentar ya. Sebentar ya. Ini kemudian ini saya ganti sedikit. Yang V ini dan T ini gini lah, nggak usah saya warnai. Kemudian dia bilang such a description is known as spatial description or Eulerian description. Jadi ini dikenal dengan Eulerian description ya. The triple x1 kecil x2 locates the fixed position of point in the physical space and is known as the spatial coordinates. Ini yang ini namanya koordinat spasial. Kalau yang ini namanya reference description ya. Kemudian ini spatial coordinate. Jadi ini baru konsep saja ya. Kita nanti boleh memilih salah satu ya, apakah saya akan mendeskripsikan secara Lagrangian atau saya akan mendeskripsikan secara Eulerian. Tapi anyway, mungkin itu terlalu filosofis ya. Nanti kita akan mudah masuk ke konsep yang mungkin lebih real. Ya. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti tadi ya. Anda bisa ngetrace dari sini. Contohnya ini udah dijawab juga, jadi nanti Anda bisa belajar dari sini. Nah, ini konsep yang selanjutnya ya, yang juga sangat penting. Bentar, ini kok anunya. Ini. Konsep yang sangat penting yaitu yang disebut dengan derivatif, material derivatif ini. Ya. Jadi teman-teman semua, material derivatif ini sebetulnya berangkat dari sebuah konsep ya. Tadi kan saya sampaikan biasanya benda itu kalau dia apa, bergerak ya, itu kan mengalami perubahan. Nah, apa namanya? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, di dalam fisika itu memang bisa jadi ada peristiwa pada saat benda itu bergerak, itu benda itu mengalami perubahan parameter eh, parameter fisiknya. Tapi kita baca dulu. The time rate of change of quantity ya, jadi laju terhadap waktu dari perubahan parameter fisika ya, seperti temperatur, kemudian apa namanya temperatur, kecepatan, dan stress sensor of a material particle is known as material derivative. Jadi perubahan tadi disebut dengan material derivatif. Kemudian kita di sini dijelaskan kalau kita mau mendeskripsikan material derivatif itu kita bisa menuliskannya dengan notasi seperti ini, d per dt ya.
Sehingga ada when a material description scalar is used, misalnya material deskripsinya seperti ini, ya, maka material derivatifnya seperti ini gitu aja. Jadi ini hanya cara mendeskripsikan aja. Kemudian kalau materialnya seperti ini yang X-nya kecil, ya, maka kita bisa mendeskripsikannya menjadi seperti ini. Nah, agak lebih panjang. Kemudian kalau di Cartesian koordinat seperti ini di rectangular, ya. Kemudian kalau ditulis dengan indices, ya, indices to index seperti ini. Kemudian kalau di dalam notasi vektor itu menjadi seperti ini. Kira-kira itu. Kemudian sama juga kalau di sini ada operator nabla di sini, ya. Jadi ini bisa kita deskripsikan juga masing-masing parameter itu dengan ini tidak lain sebenarnya adalah operator derivatif ini d per dx, d per dy, d per dz. Kemudian sama dengan deskripsi di dalam fisika klasik, ya, misalnya kecepatan dan percepatan dari gerak partikel itu juga kita bisa deskripsikan, ya, sama, ya, kita tahu bahwa eh, kecepatan itu adalah derivatif dari perubahan posisi, ya, atau derivatif dari perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Jadi dx per dt. Kemudian kalau akselerasi itu perubahan kecepatan terhadap waktu, jadi dv per dt. Jadi seperti itu. Anda coba pelajari, ya, ini sebenarnya simple, dan nanti kita juga bisa mendeskripsikan dalam sistem koordinat yang lain. Misalnya koordinat silinder itu seperti apa, kemudian di dalam koordinat spherical, ya, r, theta, dan v ini seperti apa. Jadi kita boleh bebas memilih itu. Nah, sedikit catatan untuk di geofisika. Di geofisika itu karena bendanya yang kita amati adalah di bumi, ya, bumi, kita tahu bumi itu paling pas, ya, itu dideskripsikan dengan koordinat spherical di skala bumi yang besar itu. Tapi pada skala yang kecil, ya, kita memandang lingkungan kita itu bumi datar. Jadi bumi datar itu ya sebenarnya memang fenomena yang dirasakan manusia itu bumi datar karena space-nya nggak terlalu gede. Tapi ketika kita berbicara dalam skala yang besar, ya, bumi harus bulat. Kalau nggak bulat, nggak mungkin gelombang seismik bisa merambat seperti yang kita lihat sekarang. Itu kira-kira. Terus ada displacement field, jadi medan perpindahan, ini juga salah satu konsep, ya, apa namanya, untuk mendeskripsikan gerak benda itu, maka kita harus punya sebuah persamaan yang bisa mendeskripsikan perubahan posisi benda itu, ya, perubahan posisi benda itu. Nah, dengan persamaan itu nanti saya bisa, kalau punya informasi posisi awal, kalau saya punya persamaannya, saya bisa menghitung posisi pada saat T. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya punya persamaan, saya punya posisi T, saya bisa mencari posisi itu di eh, referensi, ya. Kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa contoh juga yang Anda nanti bisa lihat, ya. Contohnya, kemudian bagaimana cara menghitung displacement field, ya. Kemudian ada dua contoh itu juga. Nah, sekarang masuk ke ini kinematic equation of rigid body motion. Tapi ini saya stop dulu juga, ya, jadinya kayak